Jadi semua perkara akan berjalan sesuai dengan alur perkaranya. Jadi nggak ada orang bisa minta tunda perkara dihentikan dulu menunggu karena ini ilegal, enggak. Jadi eh, barang bukti ketika menjadi barang bukti kemudian itu terkait sama tindak pidana itu tetap dipakai. Entah didapat dari mana, tapi ini adalah barang bukti, ya. Nah, kasusnya Mawa ini kan barang buktinya adalah yang pertama adalah CCTV. CCTV di mana ada gambar-gambar yang menunjukkan terjadinya perzinahan. Itu pertama. Barang bukti ini kemudian bertambah dengan adanya keterangan saksi. Saksi ini siapa? Tentunya saksi pelaku juga kan dipanggil. Ketika Inara jadi saksi ditanya, benar gak melakukan? Dia jawabnya apa? Jawabnya benar melakukan. Ditanya lagi sama si Insanul, benar gak melakukan? Jawabnya benar melakukan. Berarti kan sudah dua keterangan saksi yang menyatakan ada potensi dugaan tindak pidana perzinahan. Nah, barang bukti yang gambar kemudian tetap dipakai sebagai petunjuk. Tapi dia tetap barang bukti. Kenapa dia tetap barang bukti? Karena ini bicara tentang CCTV. Semua CCTV dalam bentuk apapun juga itu untuk menunjukkan adanya adegan atau adanya suatu peristiwa. Gitu gunanya CCTV kan untuk menggambar atau merekam peristiwa. Nah, setiap peristiwa menjadi barang bukti. Gitu. Apalagi kalau ada peristiwa pidana, menjadi bukti pidana. Ini CCTV ini kan. Didapat dari mana? Bisa didapat lewat permintaan langsung, bisa didapat karena sesuatu hal yang memang uh, kalau mereka bilang dianggap melanggar undang-undang karena illegal access kan. Ini masih diragukan illegal access ini. Siapa yang bersalah atau bagaimana proses pengambilannya masih diragukan karena selalu ketika akses ini diambil CCTV ini diambil, tentu kan ada password. Siapa yang tahu passwordnya? Ya tentunya orang-orang dalam juga yang tahu passwordnya kan. Bisa si Inaranya, bisa si Virgunnya, bisa perintah Virgunnya gitu. Jadi ini masih nanti, tapi yang jelas faktanya ada perzinahan yang terjadi. Tingkat pertama dengan bukti CCTV. Tingkat kedua dengan bukti adanya saksi. Saksi ini saksi para pihak ditambah saksi pelaku. Tentunya saksi pelaku sudah ditanya tuh, benar nggak? Jawabannya kan benar, sudah melakukan. Nah, dua ini cukup untuk menunjukkan adanya suatu indikator dugaan pidana perzinahan. Nah, ini perkara jalan terus, nggak bisa dihentikan karena ada keadaan lain begitu. Ya, itu kan nanti begitu juga ujungnya. Jadi sekarang ini mungkin si Inara sama si Insanul belum dipanggil, tapi ketika mereka berdua dipanggil, tentunya pertama kan jadi saksi dulu mereka. Ketika jadi saksi mereka kan ditanya tuh, benar gak melakukan? Jawabnya apa? Kalau Inara, pasti jawabnya benar melakukan. Si Insanul juga ditanya, benar melakukan? Jawabnya benar melakukan. Jadi ya sudah, ketika mereka menjawab itu benar-benar melakukan, berarti kan terjadi dugaan tindak pidana dengan dasar keterangan mereka sendiri. Itu nanti. Tapi setiap perkara pidana tidak boleh dihentikan karena ada satu keadaan tertentu. Kecuali ada keadaan yang memang benar-benar tidak memenuhi unsur atau tidak ada buktinya, baru dihentikan itu perkara. Tapi sepanjang ini ada buktinya, ya jalan gitu. Sama kayak kita misalnya di suatu supermarket ada CCTV, ada orang mencuri. CCTV ini bisa diambil tanpa izin oleh polisi, oleh siapapun juga yang menunjukkan adanya suatu peristiwa. Begitu. Jadi dominan illegal access-nya nggak dapat karena ada tindak pidana. Apalagi kalau tindak pidana pembunuhan yang dimana CCTV-nya melihat mau CCTV tetangga atau sisi manapun juga wajib menyerahkan adanya tindak pidana pembunuhan. Misalnya di suatu gang terjadi pembunuhan, kan CCTV yang punya rumah kan diambilin semua tuh, begitu. Jadi itu kewajiban hukum dari pemilik CCTV untuk menyerahkan. Nih buktinya ada ini, begitu. Kalau mereka nggak ngasih malah nggak bisa, mereka bisa kena pidana juga, begitu. Sama juga dengan kasus ini. Jadi kuncinya barang bukti ini adalah CCTV, di mana CCTV kegunaannya adalah untuk merekam suatu peristiwa, baik peristiwa biasa maupun peristiwa hukum. Tapi CCTV adalah untuk mengecek suatu peristiwa hukum kan, makanya dipilih CCTV. Begitu, itu gunanya CCTV itu. Jadi bisa diambil kapanpun juga,
oleh siapapun juga yang menunjukkan adanya dugaan tindak pidana gitu. Berarti penekanan tadi dibilang pemeriksaan penyidikan bisa ditunda kecuali 2 perkara tadi, tidak ada barang bukti sama apa tadi Pak? Jadi gini, pemeriksaan itu ketika buktinya tidak memenuhi unsur ya dihentikan, bukan ditunda lagi, dihentikan. Kalau ditunda, kalau memang nggak ada bukti, suruh cari dulu bukti kan, tunda dulu deh sampai ada bukti-bukti baru kan begitu, petunjuk-petunjuk baru. Tapi kalau buktinya udah ada, ngapain ditunda? Begitu. Kasihan sih korban. Korbannya kan mawa ini kan, dia kan harus punya kepastian hukum juga gitu. Bang, terkait mungkin yang untuk illegal aksesnya sendiri ini yang untuk para memberikan itu kan dibilangkan ada mencari keuntungan, apakah mereka juga tetap akan dijadikan? Tergantung itu illegal akses seperti apa. Yang jelas illegal akses itu ketika orang dengan sistem tersendiri, dengan hacker sendiri, kemudian mendapatkan data dari suatu posisi dunia digital kan, gitu. Baik CCTV, baik handphone atau apa. Jadi itu yang disebut illegal akses. Tapi kalau aksesnya dia bisa dapat dengan paspor yang dikasih, berarti apa yang ilegal? Pasti ini ada yang ngasih passwordnya. Karena CCTV itu ada passwordnya, gitu. Pasti ada yang ngasih. Yang ngasih siapa? Yang tahu passwordnya siapa? Begitu. Apakah si Inara sendiri? Apakah dia pembantunya? Apakah Virgon sendiri? Ketika mereka sudah pegang passwordnya, berarti kan udah fair, saling tahu nih. Ini passwordnya memang diketahui oleh para pihak ini. Berarti kan boleh, begitu. Berarti kalau untuk yang para pihak ini kan misalkan Virgon bang, misalkan Ya. Virgon, kalau Virgon pun yang memberikan berarti itu bukan. Bukan illegal access, nggak termasuk. Begitu, karena Virgon sendiri yang menyerahkan nih, tolonglah dibukain kan begitu. Jadi atas kuasa. Berarti memang atas kuasa atau atas perintah dari Virgon. Keyakinan saya itu atas perintah dari Virgon itu. Udah tolong dibuka deh. Karena untuk kepentingan publik juga. Setidak-tidaknya kepentingan keluarga mereka. Keluarga mereka di mana nggak cuma Inara yang boleh tahu kejadian yang di rumah kan. Virgon kan di luar. Dia perlu tahu juga kan. Tapi dia punya akses karena dia punya passwordnya. Dia suruh dia punya pembantunya tolong dibukakan. Itu legal. itu legal. Legal. Tidak.